Bismillah, persiapan passing dengan kapal pengangkut BBM di alur pelayaran Pontianak. Wow, kenapa passingnya kanan-kanan? Emang ada alasannya ya? Yuk kita ikuti perjalanan maritim pilot dari rumah sampai ke Muara. Stay tune. Fajar sudah menyingsing di kota Kalimantan Barat. Kami para pandu bersiap untuk menjalankan tugas negara. Apa itu pandu? Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa itu pemanduan kapal? Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat. Yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Pagi ini kami mulai perjalanan kami dari rumah dinas di BLKI dengan menggunakan mobil dinas. Hari ini ada beberapa kapal yang akan bergerak. Kebetulan pergerakan hari ini agak sepi, jadi saya berkesempatan untuk merekam kegiatan kami dari awal sampai ke muara. Karena apabila kondisi sibuk, saya harus fokus 100% memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna jasa dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tempat saya bekerja. Yap, akhirnya kita sampai di kantor kepanduan. Sekarang kita jalan menuju kapal pandu, yaitu sarana bantu yang digunakan untuk mengantar kami ke kapal yang dituju untuk memulai proses pemanduan kapal. Ya, kita mulai perjalanan menuju kapal yang akan kita layani. Kebetulan kapal yang akan kita layani sudah bergerak menuju keluar, jadi kita tidak perlu lagi olah gerak. Kalau kapalnya masih sandar, maka kita memerlukan bantuan kapal tunda untuk berolah gerak. Begitu juga kalau kapalnya masih berlabuh tapi menghadap ke dalam. Jika panjang kapalnya 70 meter, sebaiknya kita menggunakan asis tunda untuk bantuan berputar. Sebaiknya dorong di buritan sebelah kanan. Ya, sambil berjalan kita perkenalkan juga di sebelah kiri ini adalah Pelabuhan Dwi Kora Pontianak yang dikelola oleh IPC atau Pelindo 2 cabang Pontianak. Terdapat 7 dermaga di sini. Sebagian besar aktivitasnya memang adalah peti kemas atau kontainer. Di dermaga 1 2 itu biasanya untuk kapal penumpang dan kapal mobil. Sebelah kanannya adalah sisi tempat berlabuh untuk kapal-kapal yang menunggu giliran untuk masuk ke pelabuhan, atau disebut juga dengan inner anchorage. Di sini terbagi menjadi zona A, B, C, D, E, F, G. Ya, sebaiknya untuk kapal-kapal yang mau berlabuh jangan di depan dermaga 01 atau 02 karena sangat sempit. Kita sekarang sudah melewati sisi Pertamina di sini. Sebelumnya tadi sebelah kanan itu ada sisi Siantan, Aspalindo, kemudian menuju ke Taichu, kemudian di sini ada Pertamina, kemudian mendekati Pol Airut, kemudian ada Tugu Katulistiwa, kemudian ada CK atau Wilmar, dan UG Unit Gas Kapuas. Terakhir adalah Kelapa Jaya sebelum Batu Layang. Ini adalah posisi kapal-kapal yang berlabuh untuk menunggu giliran bersandar di dermaga yang tersedia. Oh ya, tadi sebenarnya sebelum Pertamina itu kita melewati navigasi. Navigasi itu terdapat stasiun VTS atau Vessel Traffic Service. Biasanya setelah kita naik kapal, kita melaporkan draft dan tujuan kapal kita kepada stasiun VTS.
Kemudian untuk komunikasi yang kita jalin dengan kapal, usahakan untuk pendek, jelas, dan padat serta akurat. Tidak perlu berbelit-belit seperti penyiar radio. Untuk komunikasi dengan kapal asing, kita bisa menggunakan SMCV atau Shipboard atau Standard Marine Communication Press yang diatur oleh IMO. Karena perbedaan logat, maka harus distandarisasi oleh IMO. Ya, untuk kapal yang mau membutuhkan pandu, seharusnya mereka mengibarkan bendera golf yang artinya saya memerlukan seorang pandu. Bendera golf ini berwarna kuning biru secara vertikal, kuning biru, ada 3 garis secara vertikal. Kemudian nanti setelah pandunya naik, maka diganti menjadi bendera hotel, yaitu bendera dengan warna putih merah vertikal ya, bukan seperti Indonesia horizontal. Nah, kalau kita lihat ada kapal yang mengibarkan bendera hotel ini, artinya pandu sudah naik di atas kapal. Atau kalau malam hari lampu putih merah, artinya ada pandu di atas kapal sedang bernavigasi. Kemudian kalau ditanyakan apa sih pandu itu, dari tadi kita ngomongin pandu, banyak loh dari kita ternyata yang belum tahu apa itu pandu. Banyak dari kita kalau saya terangkan pekerjaan saya sebagai pandu, mereka nggak tahu arti. Akhirnya saya bikin aja simple, ya udah, pandu adalah tukang parkir kapal laut. Sebenarnya pandu adalah sebuah karir profesional internasional yang mana hampir semua negara memilikinya. Ya, sebelum kita ngobrolin lagi tentang apa itu pandu, kita baru saja manuver belok dari Buih Merah Batu Layang, salah satu titik paling rawan di sini. Diusahakan untuk tidak berpapasan dan saling menyalip di posisi Buih Merah Batu Layang. Kemudian di sebelah kiri kita sebenarnya ada dermaga Nipah Kuning yang juga dikelola PT Pelindo II. Sepanjang sisi kiri itu adalah zona berlabuh TPI Anchorage untuk kapal-kapal, bisa juga takbut, tongkang dalam perbaikan atau menunggu docking. Kemudian ada juga zona berlabuh untuk kapal kontainer dan general cargo untuk yang panjangnya LOA lebih dari 115 meter. Kemudian di sebelah kanan itu ada dock Gemilang, dock Steadfast, kemudian ada juga semen Gresik, kemudian ada dermaga PT PAN, Sumber Harapan, Sumber Tepat, Liman, dan berderet-deret terus sampai ke semen Merah Putih dan Dok Bina Vista. Ya, di samping kanan kita ada kapal yang sedang melakukan overtaking atau melambung. Dalam Rule 13 overtaking dikatakan bahwa ini vessel overtaking any others are keep out of the way of the vessel being overtaken. Oleh sebab kapal tersebut memberikan jalan, maka kita mengaplikasikan Rule 17, yaitu action by stand on vessel. Sehingga saya di sini tetap mempertahankan haluan dan kecepatan. Namun karena ini adalah perairan yang tidak begitu luas, maka kita tetap harus memperhatikan kapal yang melambung kita, karena adanya hydrodynamic effect. Karena kita sedang berlayar di restricted waterway atau kapal area yang tidak begitu luas, maka kita harus berhati-hati dengan squat effect, bank effect, dan bank torsion effect yang bisa mempengaruhi olah gerak kapal. Ya, alhamdulillah pagi ini kondisi cuaca pun sangat baik, ditunjang pula oleh traffic yang tidak begitu ramai atau malah bisa dikatakan sepi, sehingga kita bisa berlayar dengan nyaman. Sebenarnya masalah yang kita hadapi adalah ketika gelap di malam hari, kemudian cuaca angin kencang, ombak tinggi, disertai kabut. Maka itu adalah risiko yang harus kita hadapi. Ya, itu sebelah kiri depan kita ada isolated danger mark atau tanda bahaya terisolir. Menandakan di situ adalah memang daerah area yang sangat dangkal. Warnanya itu ada 2 bola hitam dengan warna buoynya itu merah, hitam, merah, hitam, merah. Memang di daerah ini sangat sempit, sehingga di SOP pun dikatakan bahwa daerah perairan mulai dari Gudang Jeruk sampai dengan Nipah Kuning diusahakan untuk tidak berpapasan kecuali aman.
Ya, sebagai seorang pandu kita sudah harus memetakan kondisi alur di alam bawah sadar kita sebelum kita mulai bertugas. Jadi kurang lebih 17 mil dari awal kita naik kapal sampai ke muara itu sudah ada di gambaran otak kita. Setiap komunikasi baik melalui radio ataupun handphone, apapun yang kita dapatkan langsung kita jadikan bahan untuk mengambil keputusan. Di sini kita tetap mengaplikasikan rule 5 lookout, yaitu every vessel shall at all times maintain a proper lookout by sight and hearing, as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions, so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collisions. Jadi kita harus tetap melakukan lookout atau pengamatan dengan menggunakan mata kita, baik dengan mata telanjang atau dengan bantuan binokular tentang pergerakan kapal-kapal lain yang ada di sekitar kita. Kemudian kita pun melakukan pengamatan dengan menggunakan pendengaran, terutama saat kondisi berkabut. Kemudian kita pun melakukan lookout dengan alat-alat yang tersedia, yaitu seperti radar, AIS, AIS, night vision equipment, kemudian informasi dan komunikasi melalui VHF baik dengan kapal lain, dengan rekan-rekan pandu lain maupun dengan VTS. Kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi tersebut, kita buat gambaran untuk mempersiapkan contingency plan kalau semua di luar dari prediksi yang kita perkirakan sebelumnya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui kapal apa saja yang keluar, kapal apa saja yang masuk, bagaimana amannya. Kita pun harus memprediksi dengan secepatnya atau seakurat mungkin. Ya, di depan sudah ada satu kapal yang masuk, yaitu kapal Pertamina. Di sini kita seharusnya menerapkan rule 14 head-on situation, yang mana ketika dua kapal berpapasan, atau dalam bahasa rule-nya itu disebutkan when two power driven vessel are meeting on reciprocal only reciprocal courses. Di sini kalau saya melihat, kalau saya tidak ambil action dan dia tidak ambil action, maka di sini kita akan berada di opposite course atau tidak masuk ke dalam reciprocal, artinya tidak course yang berlawanan. Memang tetapi kita di opposite atau berbeda, tapi tidak akan mengakibatkan bahaya tubrukan kalau kita sama-sama tidak mengambil action. Tapi saya melihat di sini di sebelah kanan saya ada sebuah takbut. Artinya saya harus memberikan ruang yang cukup untuk tanker itu untuk mengambil posisi di tengah-tengah. Saya keluar dari rule yang mengatakan bahwa saya harus alter course atau merubah haluan ke kanan dan passing kiri-kiri. Tetapi di sini saya mengambil haluan ke kiri atau merubah haluan ke kiri, artinya saya keluar dari aturan. Untuk keluar dari aturan, maka di sini saya menerapkan rule nomor 2 responsibility, yang mana saya mengambil di poin B yang menyebutkan in construing and complying with these rules due regard shall be had to all dangers of navigation and collisions and to any special circumstances including the limitation of the vessel involved which may make a departure from this rule necessary to avoid immediate dangers. Jadi karena adanya bahaya di sisi kanan saya, yaitu adanya takbut yang kecepatannya lebih lambat dari saya, apabila saya ke kanan justru akan malah membahayakan kondisi kapal saya atau mendevelop risk of collisions. Sedangkan posisi saya memang sudah di sisi selatan, jadi lebih aman saya mempertahankan posisi di selatan. Kalau saya ke kanan terus, maka bisa saya menabrak buritan. Ya, sekarang kita proses melambung takbut ini. Kemudian dua tiang listrik di depan itu biasanya kita pakai bahasa gaul kita sebut tiang jemuran untuk mempermudah. Di dekat dua tiang listrik itu ada di bawahnya dok Bina Vista di sisi kanan dan dok Apung di sisi kiri. Di sini kita pun harus memperhatikan adanya kapal-kapal yang berlabuh di sisi kiri atau sudah masuk ke dalam Liberty Anchorage area, di mana mulai terdapat kapal-kapal yang berlabuh untuk mengantri masuk ke dok di daerah Liberty, ataupun kapal-kapal yang bersandar di TUKS seputaran Wajok dan Liberty biasanya berlabuh di seputaran sebelah kiri depan kita itu. Termasuk juga sampai ke daerah AKR, biasanya banyak kapal-kapal tanker kecil yang berlabuh di sana.
Untuk area Jungkat nanti kita akan lewat, di situ pun terdapat anchorage area untuk kapal-kapal yang menunggu alur. Apabila mengantri, karena alur di sini mulai dari buoy 1 sampai buoy 9, kita diusahakan untuk tidak saling passing. Bahkan bisa dikatakan agak keras, dilarang passing, apalagi melambung. Jadi kita bisa mengatur-ngatur kecepatan apabila memang ada kapal yang sedang masuk di alur, atau kita bisa berlabuh kalau memang ya. Di sebelah kanan itu Liberty, berarti kita persiapan untuk sedikit merubah haluan sekitar 10 derajat ke kanan, atau bisa juga arahkan haluan ke suar penuntun depan. Sebenarnya sebaiknya kita melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Jungkat saat kita posisi di sumber harapan di belakang tadi, untuk menanyakan tentang kondisi alur, apakah alur aman untuk kita tancap keluar atau harus kita atur-atur kecepatan karena ada yang menggunakan alur untuk masuk. Jika alur aman atau clear, maka kita tancap terus keluar dan kita jalin komunikasi dengan motor pandu untuk mempersiapkan penjemputan. Perlu diketahui juga, jika kapal kita cepat, maka kita bisa menginformasikan motor pandu mulai dari posisi sekarang ini. Kita bisa memanggil motor pandu untuk bersiap-siap bergerak ke arah luar apabila motor pandu posisinya di stasiun Jungkat. Namun apabila kapal kita lambat, bisa kita panggil mendekati AKR nanti. Ya, di sebelah kanan kita itu adalah Indosemen dengan tongkang Heidi. Biasanya kapal-kapal semen curah nempel di situ. Kemudian di depannya lagi sedikit itu ada AKR. Di sini kita sudah bisa untuk menyiapkan kapal-kapal yang mau masuk untuk mempersiapkan mesin, atau bahasa biasa kita sebut OHN atau One Hour Notice. Kita bisa minta bantuan Jungkat jika radio kapal kita kurang bagus, atau jika radio kapal kita bagus, maka bisa kita sendiri yang memanggil kapal-kapal yang di luar untuk melakukan persiapan mesin. Untuk persiapan mesin kapal-kapal di luar, sebaiknya kita pantau juga beberapa pergerakan kapal yang keluar ini. Kita lihat kapal paling lambat itu posisinya di mana dan kira-kira kecepatannya di alur berapa, sehingga kapal-kapal yang mempersiapkan mesin di luar tidak menunggu terlalu lama. Jadi kita bisa memprediksikan waktu yang tepat dan akurat dengan pengalaman dan prediksi kita. Ya, di sebelah kanan itu adalah JT AKR, dan di sebelah kiri ini adalah biasanya kapal-kapal yang mau sandar di AKR berlabuh, biasanya SPOB Akra atau takbut-takbut yang membawa tongkang untuk sandar di AKR. Kemudian untuk sedikit kita bahas tentang masalah komunikasi. Sebaiknya kita beli komunikasi yang clear dan jelas kepada kapal-kapal yang mau masuk di luar. Misalnya, oke, silakan persiapan mesin pukul 11.00, atau estimasi pilot on board 11.30. Jadi kita berikan komunikasi yang clear dan jelas. Jangan membuat bingung seperti, oke kapten, ada 5 kapal keluar, saya kapal urutan kedua, di belakang saya masih ada 3 kapal lagi, demikian dan demikian, speednya begini dan begitu. Itu adalah komunikasi yang hanya membuat bingung. Kemudian untuk struktur komunikasi yang benar, seperti kita memanggil, kemudian mengidentifikasikan diri kita, kemudian message marker. Message marker ini yang sering dilupakan, itu ada 8, seperti instructions, advice, warning, information, question, answer, request, intention. Kemudian baru pesan kita, baru ditutup dengan over, artinya kita menunggu jawaban, atau standby, artinya kita sedang mencari jawaban, atau out, artinya tidak ada lagi komunikasi yang kita inginkan. Jadi yang benar adalah kita dengan memanggil kapal tersebut, misalnya motor tanker bunga di sini Alpha 4, question, what is your distance to Outer Boy, over. Jadi komunikasi yang KISS, keep it simple and short, or keep it short and simple. Kita bisa mulai mengabsen kapal-kapal tentang jarak labuhnya dari Outer Boy dan kecepatan rata-rata mereka di laut untuk bisa kita prediksi. Termasuk draft sangat penting untuk kita pertimbangkan squadnya saat masuk alur nanti. Jangan sampai kapal-kapal lambat masuk duluan sehingga membuat repot kapal-kapal yang cepat di belakangnya.
Kemudian kita sudah harus juga mengoptimalkan bridge resource team yang ada di anjungan kapal kita dengan memaksimalkan bridge resource management. Ya, bagaimana mempersiapkan keselamatan navigasi dengan baik yang kita kerjasama dengan nahkoda dan seluruh kru dilibatkan dalam proses pemanduan ini. Jangan sampai kita hanya single factor atau berfokus sendirian, tapi kita harus memanfaatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di anjungan, termasuk juga dengan meminta salah satu perwira untuk memantau kecepatan kapal-kapal di depan dan di belakang kita sehingga kita bisa update. Dalam bahasa internasionalnya pandu disebut pilot. Mungkin jika kita mendengar kata pilot yang terlintas adalah pesawat terbang dan pramugari, sehingga lebih tepatnya pandu di sini adalah maritime pilot atau sea pilot atau harbor pilot atau deep sea pilot. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal, definisi pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Jadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang pelaut untuk bisa bertransformasi menjadi petugas pandu adalah lulus pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu kapal yang dibuktikan dengan sertifikat pandu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat pandu terdiri dari sertifikat pandu tingkat 2, tingkat 1, dan sertifikat pandu laut dalam. Untuk memperoleh sertifikat pandu tingkat 2, calon pandu wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat 2 dengan memenuhi persyaratan diantaranya 1. Memiliki ijazah pelaut paling rendah ANT 3, ahli nautika tingkat 3. Yang kedua, memiliki pengalaman berlayar sebagai mualim kapal. Nahkoda diutamakan dengan ukuran kapal minimal GT 1000 dan masa layar paling singkat 3 tahun. Yang ketiga, memiliki umur paling rendah 30 tahun serta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Yang keempat, menyatakan lulus ujian masuk. Ya, pandu memiliki dua fungsi utama yang seolah saling bertentangan, yaitu yang pertama menjadi kepanjangan tangan Syah Bandar dalam memastikan keselamatan pelayaran di area perairan wajib pandu. Yang kedua, menjadi aset BUP atau Badan Usaha Pelabuhan yang berorientasi pada profit perusahaan tempat ia bekerja. Saat berorientasi pada keselamatan, maka terkadang harus mengenyampingkan profit. Sebaliknya, saat berorientasi pada profit, maka terkadang aspek-aspek keselamatan harus diabaikan. Seorang perwira pandu yang profesional mampu bekerja di bawah tekanan dan tetap mengutamakan keselamatan sebagai prioritas dan memiliki perencanaan agar perusahaan tempat ia bekerja tetap mendapatkan profit. Seorang pandu hanya bertugas sebagai penasehat di atas kapal, yang artinya tanggung jawab sepenuhnya kapal tetap berada pada nahkoda, kecuali di Panama Canal. Oleh sebab itu, jika perwira pandu naik ke atas anjungan, perwira pandu tidak berhak mengambil komando kapal atau mengambil alih kapal. Tetapi yang harus dilakukan adalah memberikan informasi detail tentang kondisi alur, trafik, dermaga, dan bahaya-bahaya navigasi di sekitar. Kemudian, nahkoda memberikan informasi tentang manuver karakteristik kapalnya, seperti turning cycle, stopping distance, juga tambahan informasi yang diperlukan, seperti gyro error, jenis mesinnya atau jenis mesin, ketersediaan bow thruster, dan lain-lain. Adapun jika nahkoda mempersilahkan pandu untuk membantu melakukan olah gerak kapalnya, maka harus diinformasikan pada tim di anjungan. Jika pandu belum diberi izin dan menganggap kapal mendekati bahaya, maka harus sesegera mungkin meminta izin kepada nahkoda untuk membantu olah gerak kapal tersebut. Nahkoda memiliki full komando kapal saat kapal berada di laut lepas. Namun saat memasuki wilayah perairan wajib pandu, maka nahkoda harus kooperatif bekerja dengan pandu. Karena wilayah kerja pandu biasanya adalah perairan berbahaya atau padat atau dangkal. Pandu pun memberikan informasi tempat berlabuh yang aman serta memudahkan nahkoda dalam proses berthing atau unberthing, sandar atau lepas sandar kapal dari dan ke pelabuhan, dengan mengkoordinasikan kapal tunda dalam memberikan bantuan dan pengaturan mooring gel atau pesenang tali tambang, tali tambat maksudnya di kapal dan di dermaga, termasuk saat memasuki alur.
Seperti di alur saat ini, kita sudah mulai memasuki alur, mulai memasuki tempat yang sempit, di mana kekuatan arus rata-rata di sini adalah 1,5 sampai 3,5 knot utara pada saat surut dan selatan pada saat pasang. Kemudian untuk angin, kekuatan angin rata-rata 15 sampai 25 knot dari utara. Ingat ya, kalau angin kalau disebutkan utara artinya dari utara. Sedangkan arus kalau disebutkan utara artinya ke utara. Kemudian jumlah pandu saat ini untuk pandu laut ada 17 orang dan untuk pandu bandar ada 4 orang. Kita pun alhamdulillah bisa memberikan pelayanan kepada semua kapal yang keluar masuk alur pelabuhan Pontianak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Di depan itu adalah buoy nomor 7 sebelah kiri dan buoy nomor 8 di sebelah kanan. Di sini terdapat belokan sekitar 12 derajat ke kiri nanti. Jadi nanti setelah kita melewati buoy 7, di sini kita agak mepet ke buoy 7. Kemudian kita belok sekitar 12 derajat, 10 sampai 12 derajat. Biasanya kalau saya kalau juru mudinya sudah terbiasa, jarak sekitar 180 meter dari waypoint belokan, saya sudah mengambil wheel over posisi dengan 5 derajat ke kiri. Kemudian saat sekitar 60 meter dari waypoint, saya sudah menambah lagi sekitar 5 sampai 6 derajat ke kiri. Atau kalau juru mudi yang tidak terbiasa, kita yang mengambil alih dengan mengorderkan kiri 10 atau kiri 5. Kemudian kita yang menjaga haluan untuk pas di as atau di track. Di sini kita pun harus memperhatikan tentang course atau directions dari steer kapal, tentu juga dengan mempertimbangkan apa itu course made good, track made good, yang mana menjadikan actual dengan course over ground. Di sini kita pun harus memperhatikan direction of flow atau current atau set, kemudian speed of current atau drift. Ya, jika di SOP dikatakan saat melintang buoy 9 arahkan haluan 29 derajat, dan ketika melintang buoy 78 arahkan haluan 283 derajat. Di sini tidak mutlak karena tetap kita harus mempertimbangkan angin dan arus yang terjadi, karena kekuatan arus dominan memang utara saat surut dan selatan saat pasang, dan angin dominan dari utara. Tetapi lagi-lagi di sini dominan bukan berarti mutlak, bisa juga terkadang berubah. Jadi kita tetap menyesuaikan, yang penting setelah belok kita tetap mempertahankan kondisi kita di as atau di tengah. Kemudian untuk kondisi dasar perairan alur ini adalah lumpur berpasir. Kemudian LWS-nya adalah 4 meter LWS atau lower water spring. Kondisi rata ya saat mendekati buoy 5 dan kita merupakan kapal yang terakhir keluar, maka kita bisa mempersiapkan kapal-kapal yang mau masuk untuk bersiap-siap hivop jangkar atau ngambil ancang-ancang untuk masuk sesuai dengan kecepatan yang paling cepat. Kita bisa menginformasikan kapal-kapal yang mau masuk tentang urutan mereka dan untuk menjaga jarak yang aman agar tidak terjadi penumpukan di pilot boarding area nanti. Kemudian tambahan di sini adalah untuk buoy 34 nanti adalah buoy yang paling sempit karena lebar hanya 30 meter. Jadi usahakan apabila terjadi di luar prediksi kita berpapasan dengan kapal kayu atau takbut kosong, tetap usahakan untuk tidak berpapasan di buoy 34. Kita atur sedemikian rupa. Ya, saat kapal yang terakhir sudah melewati buoy 4 dan menuju buoy 3, maka kapal-kapal yang mau masuk sudah mulai bisa bergerak mendekati outer buoy. Perlu diingat kembali bahwa kapal yang mau masuk pertama kali usahakan adalah kapal yang lebih laju
Lebih laju di sini bukan hanya mempertimbangkan kecepatan di laut, namun juga kita harus mengetahui tentang squall effect, yaitu peristiwa terjadinya hidrodinamika yang timbul dari kapal yang bergerak dengan cepat di perairan yang sempit, menimbulkan sebuah area yang bertekanan rendah dan menyebabkan permukaan atau lambung kapal dekat dengan permukaan dasar laut. Bila kapal melaju, maka akan timbul gelombang haluan yang tinggi di depan kapal. Bagian tengah muncul gelombang yang rendah dan bagian buritan timbul gelombang yang tinggi juga. Gelombang mengalir ke samping, mengalir searah dengan kapal. Jika kecepatan kapal bertambah, tinggi gelombangnya juga akan bertambah dan begitu sebaliknya. Di bagian tengah kapal akan terjadi lembah gelombang, menyebabkan kapal turun mengikuti kedudukan gelombang. Proses inilah yang disebut kapal mengalami squat. Squat ini sangat dipengaruhi oleh bentuk kapal, kecepatan kapal, kedalaman alur, dan lebar alur. Pengaruh dari squat ini bisa mengurangi kecepatan kapal 2-4 knot dari kecepatan rata-ratanya di laut. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan draft yang lebih dalam untuk dipertimbangkan tidak masuk lebih awal karena squat efeknya akan lebih besar. Begitu juga saat kita memasuki perairan dangkal, sebaiknya kita mengurangi kecepatan dan juga berlayar di tengah-tengah alur untuk mengurangi efek dari squat ini. Ya, di sebelah kanan depan kita sudah ada motor pandu yang standby di luar. Biasanya di buoy 5 kita sudah berkoordinasi dengan motor pandu tentang tangga sebelah mana yang kita siapkan untuk turun. Untuk boarding speed atau kecepatan rata-rata untuk menurunkan pandu dan menaikkan pandu diusahakan tidak lebih dari 5 knot agar lebih aman. Untuk tangga pandu juga harus diperhatikan untuk disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada di pilot boarding arrangement. Demikian, sampai jumpa.